wabarakatuh. Nama saya Hendy Triwahyudi. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang mengenal APBN. Apa sih APBN itu? APBN adalah rencana keuangan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Terdiri dari pendapatan, belanja negara, dan pembiayaan. APBN meliputi masa 1 tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Di situ ada fungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, jadi sebagai pedoman kegiatan. Lalu ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah APBN sebagai pedoman perencanaan kegiatan selama 1 tahun ke depan. Lalu APBN juga mempunyai fungsi pengawasan, yaitu mengawasi apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana atau belum. Nanti di situ ada evaluasi. Selanjutnya adalah fungsi alokasi, yaitu APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan sumber daya. Jadi sumber daya dilaksanakan dengan maksimal, lalu dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas perekonomian. Selanjutnya adalah fungsi distribusi. APBN yaitu kebijakannya memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya adalah fungsi stabilisasi, yaitu alat untuk mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Lalu bagaimana struktur APBN? APBN itu seperti apa? Tadi sudah saya sebutkan adalah ada penerimaan negara, pendapatan, dan pembiayaan. Nah, penerimaan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan. Ada pajak dalam negeri, ada pajak perdagangan internasional. Kalau dalam negeri kita biasanya kalau yang PNS atau karyawan swasta dipotong gaji. Nah, contohnya seperti itu. Pajak dalam negeri. Kalau pajak perdagangan internasional adalah pajak bea masuk dan bea keluar. Nah, karakteristik pajak ini adalah iuran negara yang diambil dari masyarakat, di mana pembayar iuran itu tidak mendapat imbalan secara langsung. Nah, selanjutnya penerimaan negara adalah PNBP. PNBP ini iuran negara, di mana penyetor iuran mendapat imbalan secara langsung dari penyetoran PNBP tersebut. Di situ ada penerimaan SDA, pendapatan laba BUMN, PNBP lainnya, pendapatan PLU. Selanjutnya adalah belanja negara. Belanja negara ini kalau sekarang sudah berbasis belanja negara berbasis kinerja. Lalu apa aja sih belanja negara? Itu ada belanja pemerintah pusat. Di situ ada belanja kementerian lembaga dan belanja non kementerian lembaga. Kalau kementerian lembaga biasanya untuk bayar gaji, terus pembangunan, terus ada belanja barang, belanja modal, belanja lain-lain. Kalau non kementerian lembaga ini seperti pembayaran utang, pokok bunga utang, belanja subsidi, lalu transaksi khusus. Selanjutnya belanja pemerintah, ada belanja transfer ke daerah. Ini ditransfer ke pemerintah daerah, dan ada yang ke pemerintah desa. Transfer ke pemerintah daerah ini ada dana perimbangan, dana alokasi umum, dana khusus untuk pemerintahan DIY, dan transfer lainnya. Dan ada lagi tadi dana desa yang ditransfer ke rekening kas umum daerah lalu ditransfer ke rekening desa nanti untuk pelaksanaan anggaran pemerintah dan belanja desa, ada APBDes gitu. Nah, lalu struktur selanjutnya adalah pembiayaan. Pembiayaan ini adalah untuk menutup apabila belanja pemerintah lebih besar daripada pendapatan. Otomatis kan defisit. Nah, defisit nanti akan dibiayai dengan pembiayaan. Pembiayaan ini ada pembiayaan dari dalam negeri dan pembiayaan dari luar negeri. Di sini pemerintah bisa menerbitkan SPN, ya, SPN atau surat utang. Nah, di situ nanti untuk membiayai kekurangan defisit negara itu tadi, defisit belanja ya. Lalu di situ juga nanti disebutkan setelah APBN ada asumsi-asumsi makro. Nanti asumsi makro di situ ada defisitnya berapa persen, nilai tukar dolar berapa, terus lifting minyak berapa, lifting gas berapa, terus PDB-nya nanti asumsinya seperti apa, berapa miliar dolar, seperti itu. Lalu bagaimana peran kita sebagai warga negara untuk mendukung pelaksanaan APBN ini?
Yang pertama, kita mengambil peran yaitu orang bijak taat membayar pajak. Nah, itu kita harus taat membayar pajak. Yang kedua adalah kita harus selalu efisien, melakukan efisiensi dalam menggunakan fasilitas umum. Karena fasilitas umum ini dibiayai dari dana APBN. Kalau fasilitas umum ini cepat rusak, tidak efisien, cepat rusak, maka belanja negara akan semakin meningkat. Yang ketiga adalah kita harus berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan APBN ini. Kita memastikan bahwa penerimaan negara masuk ke kas negara dengan benar dan pengeluaran negara digunakan untuk membiayai belanja negara dengan benar. Kita harus mengawasi apabila nanti mungkin di lapangan terjadi tindak korupsi, nah kita bisa melaporkan pada pihak yang wajib. Nah, itu saya rasa peran kita sebagai warga negara. Terima kasih, demikian vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.